Pada dasarnya, dalam perjalanan hidup ini, kita harus pandai mengendalikan diri. Jika kita belum bisa membuat orang lain bahagia, setidaknya kita jangan menjadi penyebab orang lain menjadi bersedih. Sebab destinasi yang akan saya tuju kali ini terbilang cukup dekat. Karena alasan itu, saya baru memulai perjalanan pada pukul 11 pas. Bukan sebuah kebetulan, akan tetapi ini sudah menjadi dari bagian perencanaan. Cuaca kali ini begitu cerah, meski disertai hembusan angin yang cukup kencang. Terik sinar matahari tetap saja membuat udara terasa hangat. Dan kondisi seperti ini tentunya membuat napas terasa sedikit pengap. Pada saat memasuki jalan militer, kondisi jalan sudah tidak semulus jalan raya Darangdan Purwakarta. Sepanjang jalur, badan jalan sudah begitu rusak. Setelah menelusuri lebih jauh, di beberapa titik sedang ada pengerjaan perbaikan jalan. Pantas saja di sepanjang perjalanan tadi terdapat tumpukan-tumpukan batu kecil. Bahkan ada beberapa pengendara mobil yang putar balik. Sebab melihat kondisi jalan yang begitu rusak, rasanya mustahil dengan mudah untuk dilalui. Semakin jauh meninggalkan area wilayah jalan militer, kondisi badan jalan berangsur sedikit membaik. Setidaknya, saya dapat memacu kuda besi sedikit lebih kencang. Tentunya dengan tetap berhati-hati, karena bagaimanapun, keselamatan adalah yang paling utama. Toh, Curug Cisomang takkan kemana, bukan? Tak butuh waktu lama, setelah melewati jalanan berbatu dan jalanan beraspal mulus, tentunya dengan disertai sedikit kesabaran pada saat menempuhnya, akhirnya saya tiba di sebuah warung. Biasanya pengunjung Curug Cisomang memarkir motornya di sini. Akan tetapi untuk saat ini, karena bukan hari libur, dan juga yang menjadi penyebab jumlah pengunjung sedikit, dan bahkan untuk hari ini tidak ada kecuali saya. Pada awalnya si pemilik warung hendak menutup warungnya. Namun setelah saya ajak berbincang, akhirnya si pemilik warung bersedia membuka warungnya. Setidaknya sampai saya kembali dari Curug. Bukan tanpa alasan. Karena jika tidak begitu, keberadaan motor saya di parkiran tersebut akan menjadi tidak aman. Begitulah kira-kira menurut penuturan si pemilik warung. Dengan dihadapkan pada kondisi demikian, di perjalanan kali ini, saya harus pandai mengatur waktu. Meski sebenarnya ingin lebih lama menikmati destinasi yang saat ini sedang saya tuju. Akan tetapi, di sudut sana ada orang yang sedang menunggu. Oh iya, untuk kawan-kawan yang hendak berkunjung ke sini, saya ingatkan untuk selalu berhati-hati. Karena rel kereta di jembatan Cisomang ini merupakan rel kereta aktif. Bahkan terhitung kurang lebih 15 atau 20 menit sejak saya tiba di sini. Jika tidak salah, hampir 3 atau 4 kali kereta melintas di rel ini. Sebab itu, mau bagaimanapun harus tetap berwaspada. Sebagai informasi, Curug Cisomang ini berada di Desa Puteran, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Meski secara administratif masuk ke dalam Kabupaten Bandung Barat, namun pada kenyataannya, di kalangan wisatawan Curug Cisomang ini lebih populer dikenal dengan nama Curug Cisomang Purwakarta. Entah kenapa, mungkin hal tersebut dikarenakan akses menuju Curug Cisomang ini lebih mudah dari Purwakarta.
Setelah tadi melewati trek bebatuan khas jalur rel kereta api, kini saya menyusuri trek yang menurun. Konon menurut informasi yang saya dapat dari pemilik warung, sampai pada akhirnya saya tiba di Curug Cisomang, trek yang akan saya lewati terus-menerus akan menurun. Dan menurut informasi yang saya dapat dari Google, jembatan rel kereta api Cisomang ini memiliki panjang kurang lebih 243 meter, dengan ketinggian yang mencapai kurang lebih 100 meter dari dasar sungai Cisomang. Sebab itu jembatan rel kereta api Cisomang ini menjadi jembatan rel kereta api tertinggi se-Indonesia. Setelah menimbang, berbekal arahan dari seorang kawan yang pernah menyambangi curug ini, ketika pagi tadi mendapati langit begitu cerah, akhirnya saya memutuskan untuk melakukan perjalanan ini. Sebab, dulu ketika kawan saya menyambangi curug ini dalam keadaan cuaca hujan, konon trek yang kini saya susuri sangat licin. Sebab itu ia menyarankan, jika ingin datang ke curug ini, lebih baik ketika cuaca cerah. Namun setelah kini saya rasakan sendiri, rasa-rasanya lebih baik datang ketika hujan. Saya lebih baik melawan trek yang licin daripada harus bernaung di bawah sinar matahari yang begitu terik. Bukan apa-apa, karena terik sinar matahari di sini, efek panasnya terasa lebih-lebih dari yang sering saya rasakan. Sepengalaman pribadi, jika di awal perjalanan dihadapkan dengan trek yang terus menurun, biasanya di perjalanan pulang nanti lutut akan lebih tersiksa. Sebab setelah sepanjang trek saat di awal, kekuatan lutut sudah dipakai sepenuhnya untuk menahan beban tubuh. Dengan begitu, ketika dihadapkan dengan trek tanjakan yang menukik, lutut akan sangat kelelahan. Belum lagi ditambah cuaca yang begitu panas. Aduh. Tak butuh waktu lebih lama, setelah menempuh jarak yang cukup jauh, samar-samar suara deburan air yang jatuh menghujam mulai terdengar. Dan setelah menambah beberapa langkah, dari kejauhan Curug Cisomang mulai terlihat. Belayan angin dari efek jatuhnya air curug mulai terasa menyapa kulit. Meski rasa panas di udara dari efek matahari masih mendominasi, setidaknya belayan angin tersebut telah memberi kesegaran. Mengetahui letak curug sudah semakin dekat, saya mulai mempercepat langkah. Barangkali setelah melewati udara panas sepanjang jalan tadi, di dekat curug sana saya akan menemukan kesejukan. Namun sebelum lebih dekat dengan bibir curug, saya memutuskan untuk beristirahat sejenak, menikmati keindahan Curug Cisomang dari kejauhan. Kemudian setelahnya, saya berjalan kembali untuk lebih dekat. Dan benar saja, semakin dekat dengan bibir curug, rasa panas yang mendominasi tadi seolah hilang begitu saja. Ajaib. Dan kini hanya ada kesejukan yang menyapa tubuh, ditambah pesona kecantikan Curug Cisomang yang berdiri tegak, membuat saya tak ingin beranjak. Lihatlah, begitu indah bukan pesonanya? Meski begitu, kali ini saya tidak bisa berlama-lama terjaga di sini. Mengingat, di sudut sana ada orang yang menunggu saya kembali dari curug ini.
Setelah dirasa puas menikmati pesona keindahan Curug, serta energi yang terasa sudah pulih kembali, dan tentunya dilengkapi dengan berbagai selebrasi, akhirnya saya memutuskan untuk pulang. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yang Maha Esa, terima kasih Indonesia. Dari hati, untuk Bumi Pertiwi.